نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa juga sadar dan ingat bahwa kita adalah hamba Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seperkasa apapun kita adalah hamba Allah. Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Kita mampu menggerakkan seluruh organ tubuh kita, tangan kita, kepala kita, badan kita. Kita mau kemana, kita bisa melakukannya. Tapi kita tidak mampu menggerakkan organ tubuh yang namanya jantung. Kapan akan berhenti jantung berdenyut? Itu rahasia Allah. Itulah makanya para khatib selalu mengingatkan kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali dunia terakhir, nafas terakhir, maut menjemput sementara kita belum siap dengan bekal-bekal untuk perjalanan abadi di alam keabadian. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua, kita semua sudah menjadi umat Islam, menjadi orang Islam yang sebaik mungkin di hadapan Allah. Umat Islam yang kafah, umat Islam yang lahir dan batin, yang genuine, yang murni dari hati kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa berhenti. Selaku khatib siang hari ini mengingatkan kepada kita semua, marilah kita mengingatkan ketakwaan kita, kemampuan kita untuk mengendalikan hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Rasulullah contohkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rahimahullah, kita sebagai hamba Allah itu setiap hari, setiap detik nanti diberi kenikmatan dan sekaligus sebagai anugerah dan amanah. Semua yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini adalah amanah dan anugerah. Amanah karena kita dipercaya sebagai hamba Allah untuk bisa melaksanakan tugas sebaiknya sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah untuk menjalankan peran kita sebagai hamba Allah di muka bumi, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu menebarkan kasih sayang dalam kehidupan kita ini. Tapi sekaligus kita juga sebagai hamba Allah sebagai Abdullah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia semata agar berbuat yang terbaik, untuk mengabdi kepadaku, untuk berbuat yang terbaik, untuk beramal saleh. Yang Jumat yang dimuliakan Allah, rahimahullah, kenikmatan tidak mungkin akan kita hitung, karena itu tidak masuk dalam kategori hitungan. Kenikmatan itu kita rasakan, kita syukuri, bukan kita hitung, karena tidak mampu. Logika, akal, pikiran kita tidak mampu menghitung. Bagaimana tidak ada alat instrumen untuk menghitung nikmat Allah. Karena Allah itu bertubi-tubi nikmatnya sejak kita lahir sampai kapan. Kita dengan Allah itu selalu memberikan nikmat Allah. Hanya apakah kita merasakan itu sebagai kenikmatan atau tidak, itu masalah subjektivitas kita, individu kita. Tapi Allah yang beri, apa yang Allah berikan kita merupakan suatu kenikmatan. Karena Allah itu Maha kasih sayang Ar-Rahman Rahim. Allah telah menfirmankan dalam Al-Quran, menyatakan pada diri Allah sendiri, kataba ala nafsi rahman. Allah telah mewajibkan diri Allah sendiri untuk memberikan kasih sayang.
untuk bersikap kasih sayang pada seluruh hamba-hambanya. Itu janji Allah kepada diri Allah sendiri. Kataba ala nafsi rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Diri Allah untuk memberikan kasih sayang. Cuma kita yang merasakan, yang mempersepsi itu apakah itu bagian rahmat Allah, tidak, itu masalah lain. Tapi Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu salah satu sabda Rasulullah mengatakan, nikmatani mauhunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farau riwayat. Ada dua kenikmatan yang senantiasa memperdaya, menipu sebagian besar manusia, yaitu kenikmatan as-sihhatu wal farau, yaitu sehat dan peluang dan usia dan umur yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan usia berapa tahun itu rahasia Allah, karena kita tidak tahu. Karena usia atau waktu sebagai kenikmatan itu ibarat kendaraan yang selalu berjalan tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, ada yang mengatakan bahwa waktu adalah kendaraan. Waktu kita menjalani kehidupan, dan itu telah berjalan terus. Kapan berhentinya? Itulah Allah. Allah untuk menentukan kapan kita akan dipanggil Allah. Oleh karena itu, karena sehat tidak bisa dihitungkan, tidak ada alat hitungannya, dan kita tidak mungkin mampu menghitungnya, maka paling tidak kita akan bisa memilah-milahkan ada nikmat yang terkait dengan fisik kita, kesehatan kita. Sehat dalam artian fisik, karena sehat sebetulnya dalam spektrum luas, tidak hanya fisik saja. Ada kesehatan rohani, kesehatan pikiran, kesehatan sosial. Jadi sehat dalam pengertian fisik, kesehatan. Dan itu kali ini kita masih menghadapi masalah kesehatan yang luar biasa sekali. Kita memakai masker itu karena problem kesehatan menjadi masalah besar bagi kehidupan umat manusia sekarang ini. Kemudian yang kedua, kesehatan akal kita. Kemudian adalah nikmat akal kita. Kita bisa menghitung, kita bisa mudeng, bisa mengerti, bisa memahami, bisa ilmu pengetahuan, bisa mikir. Ini karena kenikmatan yang Allah berikan dalam brain kita, dalam akal kita. Kemudian kenikmatan hati, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, untuk mengenal itu kebaikan, untuk mengenal itu keutamaan, untuk mengenal itu kejujuran, untuk mengenal itu amanah, untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa. Ini kenikmatan dalam hati kita. Dan berikutnya adalah kenikmatan kebersamaan kita, kenikmatan sosial. Kita bisa membayangkan kalau kita dalam hidup kesendirian, kita jadi diamkan oleh keluarga kita saja merupakan satu hukuman yang luar biasa sekali. Kenikmatan sosial, kita punya suami, punya istri, istri punya suami, suami punya istri, punya anak, punya bapak, punya keluarga, punya tetangga, punya jamaah. Itu kenikmatan yang luar biasa sekali. Karena karena manusia hidup tidak di tengah hutan atau di pulau yang terpencil. Kita hidup dalam kebersamaan. Dan berikutnya adalah kenikmatan diberikan kesempatan menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu kesempatan inilah, hidup inilah sebagai suatu kenikmatan yang sengaja kita jaga, kita uri-uri. Dan ini hidup ini di bulan puasa nanti kita diangkatkan. Manusia itu dikuasai atau dikendalikan dua, yaitu dua kekuatan untuk mempertahankan hidup itu sendiri dan mempertahankan jenis kehidupan sendiri, yaitu kita tidak boleh makan minum selama puasa dan tidak boleh berhubungan suami istri yang berkeluarga. Itu karena kita hubungan keluarga suami istri adalah untuk mempertahankan kehidupan jenis kita, dan makan minum yang dilarang oleh puasa itu juga mempertahankan diri kita. Oleh karena itu marilah kita syukuri betul kehidupan ini. Kita mensyukuri kehidupan ini sebagai suatu anugerah, sekaligus sebagai amanah, dan kita tentu sesuai dengan jumlah tipis yang Allah tunturkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu waktu yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai kita sia-siakan. Dalam bahasa Arab, waktu yang akan datang itu disebutkan sebagai ad-dahr wala tasubud-dahr inad-dahrallah. Karena waktu itu sendiri kalau kita klasifikasikan menjadi 3 perangan waktu, itu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan kita. Dalam masa depan itu jangan disia-siakan. Wala tasubud-dahr inad-dahrallah. Jangan menyanyikan waktu yang akan Allah berikan
karena waktu yang Allah berikan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memfirmankan wa tikal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamu alladziina amanu. Dan itulah hari demi hari. Al-ayyam jamak dari yaum, itulah hari demi hari yang Allah putarkan dalam kehidupan manusia. Bainan nas wal ya'lamu alladziina amanu. Allah ingin mengetahui siapa di antara manusia yang diberi kesempatan, diberi usia itu akan menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Bagaimana orang yang beriman itu merespon usia yang Allah berikan kepadanya, kepada kita semua. Sidang Jumat yang dengan Allah. Oleh karena itu kita harus mencermati perangan-perangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Adapun pada masa lampau kita, itu jangan kita jadikan satu beban. Ada 2 poin dalam masa lampau kita. Satu sebagai lesson learned, sebagai pelajaran hidup. Ada yang mengatakan experience is the best teacher. Masa lampau itu sebagai guru yang terbaik. Kita jadikan pelajaran hidup. Dan tentunya jangan saya menjadi beban hidup. Kalau beban itu akan memberati perjalanan hidup kita dengan masa lampau kita. Masa lampau bukan jadi beban, tapi jadi bekal, menjadi pelajaran dalam jalan kehidupan mendatang ini. Orang Jawa mengatakan ngelakoni urip. Karena urip itu melaku. Kalau nggak melaku berarti sudah berhenti berarti kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya untuk masa depan harus kita song-song betul. Adanya pendidikan ini karena melihat masa depan. Pendidikan itu melihat masa depan, karena pendidikan untuk tidak sekarang ini, untuk yang akan datang. Dan masa lampau dijadikan pelajaran hidup, tidak jadikan beban. Masa depan kita song-song dengan pendidikan, dengan usaha, tentunya dengan tidak bisa lepas dari tawakal kita kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar itu adalah suatu proses dalam menjalani menatap masa depan dengan senantiasa tidak lepas dari berdoa kepada Allah. Dan untuk masa sekarang ini adalah harus kita syukuri. Tidak ada kata lain kecuali bersyukur pada apa yang ada sekarang ini. Karena sikap kita kepada apa yang ada sekarang, kita syukuri. Setelah kita syukuri, ya kita jalani. Namun dalam mensyukuri menjalani itu kita berusaha untuk memperbaiki terus-menerus. Sekaligus kita berusaha untuk menikmati kehidupan yang ada sekarang ini. Jadi sebagai kesimpulan saya sampaikan dalam kaitan yang menatap waktu ini. Untuk masa lampau kita jadikan pelajaran, jadikan kehidupan. Jadikan pelajaran bukan menjadi beban hidup. Masa depan untuk menjadi harapan dan usaha penuh dengan doa dan tawakal kepada Allah. Dan masa sekarang harus kita syukuri, sekaligus kita jalani, dan berikutnya berusaha kita untuk memperbaiki diri dan menikmati kehidupan itu sendiri. Dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataullaha darul akhirah, carilah masa depan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Namun wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai melupakan bagian kehidupan di dunia ini. Jangan lupa bagian kita, kaki kita masih menginjak tanah. Sekalipun pikiran hati kita sudah melanglang ke surga, tapi kaki kita, mulut kita masih membutuhkan makan, kita masih berkeluarga, kita masih bekerja, maka jangan lupakan kehidupan dunia ini. Saya kira u'ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan dengan berbuat yang terbaik ketika di dunia ini, karena Allah telah berbaik kepada kita semua. Wala tabil fasada fil, jangan membuat kerusakan, destruktif. Innallaha yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saya kira itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Mudah-mudahan yang sampaikan pada siang hari ini khotib kita terima semua, kita pahami, dan harapan kami adalah memacu kita untuk bisa mengoreksi masing-masing diri kita untuk berjalan yang terbaik sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan Islam, yaitu sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Rasulullah contohkan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi sebagai hadis siang hari ini kami mengajak kepada kita semua pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa terus tidak pernah berputus asa untuk berbuat yang terbaik, untuk berperilaku, untuk beraktivitas berbasis takwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa yang Allah tuntunkan dan menjauhi apa yang Allah larang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Hakikatnya doa adalah pengakuan bahwa kita itu lemah di hadapan Allah. Doa adalah inti dari ibadah itu sendiri. Al-mukhu ibadah. Doa adalah keyakinan bahwa Allah Samad, Allah Maha. Marilah kita hadirkan hati kita dalam doa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing dari depan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi islamik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilahi innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.